Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan contoh-contoh soal terkait dengan limit trigonometri. Contoh soal selanjutnya ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Ada limit cos 2x min cos pangkat 3 2x per 4x kali tangan x mendekati 0. Nah, kalau misalnya menemukan soal seperti ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mendekati si cos-cos ini ke rumus-rumus identitas ya. Rumus-rumus identitas sudah Ibu kasih di sini. Contohnya ini rumus-rumus identitas. Tadi kan kita ada cos kuadrat 2x atau sin kuadrat 2x ya. Kalau misalnya kita menemukan cos kuadrat 2x sama dengan 1 min sin kuadrat 2x, sin ini kan pindah ke sini hasilnya positif jadi negatif, berarti itu sama dengan cos kuadrat 2x. Kalau misalkan sin kuadrat 2x atau 2a ya bisa aja, sin kuadrat 2a sama dengan 1 min asalnya cos, di sini positif cos pindah ke sini jadi min, jadi 1 sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A gitu ya. Jadi matrik-matrik identitas ini rumus-rumus identitas bisa dilihat di sini. Jadi kalau misalkan menemukan soal limit trigonometri seperti yang ini, bagaimana kita mendekati rumus-rumus identitas itu. Jadi bagaimana membentuk si limit ini ke rumus-rumus identitas tersebut gitu ya. Nah, kita lihat di sini cos 2x, di sini cos pangkat 3 2x. Ini kan variabelnya sama ya, 2x gitu ya. Ini yang 1 pangkat 3, yang 1 pangkat 1. Nah, ini bisa kita faktorkan, bisa kita keluarkan cos 2x-nya, sehingga di dalam kurungnya adalah 1 min cos kuadrat 2x sama dengan per 4x kali tangan x gitu ya. Nah, tadi seperti kita yang sudah kita bahas sebelumnya tentang rumus identitas, 1 min cos kuadrat 2x itu bisa kita ganti jadi sin kuadrat 2x gitu ya, sehingga bentuknya jadi cos 2x sin kuadrat 2x gitu ya, per 4s kali tangan x. Nah, kita lihat di sini, ini kan bisa kita pecah-pecah ya, perkalian limit. Di atas perkalian limit ini cos 2x kali sin kuadrat 2x, kita bisa pecah limit cos kuadrat 2x kali limit sin kuadrat 2x gitu kan. Nah, kenapa kita kali x per x? Karena kita akan membentuk si limit ini ke limit teorema limit. Jadi kayak jadi x per tangan x gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bentuk ke x per tangan x kan kita butuh x di atas nih gitu kan. Sedangkan cos 2x ini kan punyanya si cos nih. Berarti kita butuh x untuk membuat si tangan x itu jadi x per tangan x, berarti dikali x per x aja gitu ya. Ini sudah kita pecah limit cos 2x, kemudian kita pecah lagi limit sin 2x per x dikuadratkan, itu sama aja ya. Jadi limit sin kuadrat 2x ini. Nah, kemudian kita memecah ini jadi sin kuad 2x per x ini x-nya dari mana? Ini x-nya dari sini dan dari sini, x kuadrat, karena kita kan butuhnya x kuadrat ya. Jadi x ini sama x ini udah kita ambil ya kan, ini udah kita pecah, ini udah diambil ya, ini udah diambil, ini sama ini udah diambil ya, ini udah diambil juga, ini udah diambil juga gitu kan. Sisa tinggal x sama tangan x sama tangan x udah diambil juga ini. Oke, sisa 1 per x gitu, 1 per 4
ya, sisa 1/4. Nah, kemudian habis itu kan ini kalau dilimitkan 1 ya, limit X per tangen X, X mendekati 0 udah 1. Ini 1/4 ya. Ini limit cos 2 kali X-nya kita substitusikan ya, bisa juga nih. X-nya kan 0, kita substitusikan ke sini. Limit cos 2X. Limit cos 2 kali 0, limit cos 0. Ya, berarti jadi cos 0. Cos 0 berapa? 1. Gitu ya. Jadi ini bisa jadi cos 0. Ini kita bentuk lagi ke dalam bentuk teorema limit. Jadi harus, kalau hasilnya pengen 1, ini harus sin 2x per 2x. Nggak bisa 2x per x aja. Jadi sin 2x per 2x. Nah, gimana caranya? Ya udah kita kalikan ke 4/4. Tapi kalau ke dalam jadinya 2/2. Kenapa? Kalau di luar 4/4, karena ini kan kuadrat ya. Jadi nanti 2 dikuadratin 4. Ini 2 dikuadratin 4. Kalau dicoret-coret hasilnya 1 juga. Jadi kayak nggak ngaruh, hanya merubah bentuk aja ya. Nah, 2-nya kenapa di depan sini? Karena dia nggak dibutuhkan. Kita udah dapat 2x-nya di sini. Gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya dikalikan 2x per 4/4 kalau di luar. Kalau di dalam langsung aja 2/2 gitu ya. Ini limit tangan ini 1, ini 1/4. Udah gitu ya. Nah, sekarang kita masukin cos 0, hasilnya 1. Ini hasilnya kan 1. 2 kali 1, 2. Ini 1 kali 1/4, 1/4. 2 kali 1, 2. 2 kuadrat, 4. 4 kali 1, 4 kali 1/4. Jadi 4 kali 1/4, limitnya ini adalah hasilnya 1. Gitu ya. Mungkin itu dulu penjelasannya ya. Silahkan kalian kerjakan penjelasan contohnya. Silahkan kalian kerjakan yang ini, latihan yang ini ya. Sebenarnya ada contoh 2, cuman ibu takut kepanjangan. Contoh 2 nanti di penjelasan selanjutnya deh ya. Ya, terima kasih.